Hi everyone, welcome back to my channel Zezignesia Education. Oke, di video kali ini kita masih diskusi tentang seputar wawancara LPDP ya. Kita akan coba masih membantu teman-teman yang mungkin saat ini sedang persiapan wawancara LPDP. Di video kali ini kita akan fokus putar pertanyaan dari seorang psikolog. Nah, kira-kira hal apa saja sih yang ditanyakan dari seorang psikolog gitu kan, dan apa saja maksud dari pertanyaan tersebut. Nah, tetapi ini hanya personal perspektif dari saya saja ya, sebagai seorang yang pernah diwawancara. Bisa jadi ini benar atau bahkan bisa jadi ini salah. Jadi saya mau disclaimer terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, biasanya kan pewawancara itu ada 3. Nah, pertanyaan pewawancara 1, kedua, dan ketiga. Nah, yang biasanya yang psikolog itu dia yang terakhir gitu. Nah, saya ingat banget dulu dua-duanya itu psikolognya dari UI gitu ya. Nah, entah suatu kebetulan atau tidak gitu kan, itu yang mewawancara saya untuk program master di tahun 2016 ya, 2016. Dan di tahun 2019 untuk yang S3 itu sepertinya orang yang sama, karena dia masih mengenali saya gitu kan pada saat wawancara di S3. Wah, kamu lagi kayak gitu. Nah, sebetulnya yang ditanyakan oleh psikolog itu dia seperti apa ya, kalau saya bilangnya calm down gitu ya. Jadi ketika kita sudah serius dicecer gitu kan tentang pertanyaan seputar metode penelitian, ditanya tentang seputar perkuliahan gitu kan. Dan saya ingat banget waktu itu pertanyaan-pertanyaan yang sebelum psikolog itu full menggunakan bahasa Inggris 100%. Tetapi ketika ditanya oleh seorang psikolog, dia langsung bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di video sebelumnya saya berbicara tentang etika ya, kalau pewawancara bertanya menggunakan bahasa Indonesia, ya kita juga menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia juga. Nah, lalu pada saat itu gitu kan, dia menanya, inti dari pertanyaannya tuh begini. Pertama, dari latar belakang keluarga kita dulu gitu kan. Kalau waktu S2, waktu itu posisi saya sebelum menikah ya, sebelum menikah. Jadi dia itu ingin memastikan bahwa kalau misalnya kita belum menikah gitu kan, artinya kan kita masih sendiri gitu ya, masih sendiri, dan dia ingin memastikan bahwa kita itu tidak akan menikah dengan warga negara sana gitu ya. Nah, karena dia pertanyaannya tuh apa ya, dia menekan saya, memastikan bahwa saya itu benar-benar tidak akan menikah dengan orang sana gitu. Karena kan mungkin khawatir gitu ya, kalau misalnya menikah dengan warga negara sana, kalau misalnya nanti kita udah lulus, jadi kan kita kontribusinya untuk negara itu gitu kan, jadi tidak balik ke Indonesia. Nah, jadi dia ingin memastikan hal tersebut gitu. Apakah kamu punya pacar atau tidak, atau kalau belum menikah sudah punya calon atau tidak gitu. Nah, itu yang dipastikan gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya calon atau masih single, ya katakan saja jujur, karena dalam psikolog itu ya kita menjawab ya jujur saja gitu. Nah, tapi yang pasti intinya kita harus memastikan bahwa kita itu benar-benar akan berkontribusi ke Indonesia dan tidak akan menikah atau bahkan menjadi warga negara sana gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia ingin memastikan kondisi atau proses perizinan dari keluarga kita gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita belum menikah gitu kan. Ini saya berbicara ketika saya belum menikah ya, waktu S2. Nah, ketika kita belum menikah, pasti yang ditanyakan adalah orang tua gitu. Apakah dia bertanya begini, apakah orang tua sehat gitu kan? Apakah masih lengkap, masih ada bapak ibunya? Lalu orang tua bekerja sebagai apa gitu kan? Nah, apakah kamu anak pertama, kedua, atau ketiga gitu kan? Pasti mungkin ini asumsi saya, kalau kitanya anak pertama dan anak tunggal satu-satunya, mungkin orang tua agak sulit untuk melepas, apalagi kita pergi jauh ke luar negeri gitu kan. Nah, dia ingin memastikan bahwa keluarga dari kita nih, calon awardee, benar-benar merestui kita dan memberikan dukungan sepenuhnya gitu. Karena mungkin bisa jadi karena namanya psikolog ya, dia bisa menilai dari apa yang disampaikan gitu ya. Apa yang disampaikan itu artinya
bisa jadi yang disampaikan oleh kita itu berbohong atau tidak. Mungkin dia bisa menjawab, bisa melihat dari mata ya kita atau jawaban kita gitu kan. Nah, jadi psikolog itu dia ingin memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar dan kita mendapatkan restu atau izin dari kedua orang tua gitu. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, dia ingin memastikan tentang kondisi psikologis kita gitu. Kondisi psikologis kita itu seperti apa? Apakah kita punya riwayat kesehatan mental atau tidak gitu. Misalnya contoh begini, tidak jarang loh mahasiswa Indonesia yang di luar negeri misalnya karena dia gagal, karena dia stres gitu kan. Kemudian dia orangnya introvert, tidak pernah terbuka, lalu dia mohon maaf gitu ya mencoba untuk bunuh diri. Nah, itu ketika saya S2 gitu kan, itu saya membaca beberapa info dari Milis gitu ya, dari info-info bahwa ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang di luar negeri di Eropa itu mereka stres gitu. Stres karena tidak lulus, stres karena drop out gitu kan, atau apapun itu. Dan bahkan ujung-ujungnya ada yang mereka berusaha untuk bunuh diri gitu. Nah, mereka ingin memastikan kondisi kesehatan mental kita. Sebetulnya kita itu siap nggak sih untuk studi ke luar negeri itu gitu kan? Jangan-jangan cuman keinginan doang, tapi sebetulnya kesehatan mental kita tuh nggak siap gitu. Kita pun dapat tekanan tugas dari kampus, tiba-tiba kita tidak mau, tidak bisa, dan kita balik gitu kan, balik ke kita dengan drop out, dan kita nanti ini di DO gitu kan, dan kita mencoba untuk bunuh diri. Nah, sebetulnya dia ingin memastikan tentang kesehatan mental kita. Nah, saya nggak tahu ya gimana cara jawabnya, tapi mungkin seorang psikolog itu dia bisa melihat dari jawaban-jawaban kita atau bisa melihat dari riwayat-riwayat kita gitu. Oh ya, satu lagi saya ingin cerita tentang yang tadi ya, tentang balik lagi ke yang kedua soal perizinan gitu kan. Nah, waktu itu pernah ada suatu cerita gitu kan, mahasiswa Indo juga gitu, mahasiswa Indo, dia seorang istri gitu kan, seorang istri, dia pergi ke luar negerinya sendiri, dia meninggalkan anak dan suami gitu kan, dan dia cerita, dia curhat, pada akhirnya dia curhat ya melalui media sosial bahwa dia tuh merasa tertekan karena suami dan anaknya tuh di Indonesia, lalu dia pergi sendirian gitu kan. Sepertinya dia pergi itu tanpa izin, mungkin mengizinkan tapi hatinya enggak, maksudnya suaminya tuh mengizinkan tapi mungkin dalam dirinya enggak, jadi dia tuh enggak tenang gitu ya. Jadi dia enggak tenang, dia dapat komentar-komentar negatif dari netizen ketika dia komentar atau apa gitu kan, sehingga dia stres dan tidak lulus juga. Nah, jadi gitu. Tadi yang ketiga tentang mental health ya, kesehatan mental kita, lalu kesiapan mental kita. Lalu yang berikutnya, dia ingin memastikan bahwa selain kesehatan mental juga kita juga siap dengan dengan perubahan lingkungan, dengan adaptasi lingkungan, seperti misalnya perbedaan cuaca, kemudian perbedaan makanan, lalu pergaulan internasional gitu kan. Misalnya kita nanti akan berkenalan dengan orang-orang yang berbeda kulit gitu kan, berbeda agama, lalu kita mampu tidak berbaur dengan mereka gitu ya. Nah, sebetulnya ya 4 hal itulah yang ingin dipastikan oleh seorang psikolog gitu. Nah, dan ngobrolnya pun santai ya, jadi kita tidak terburu-buru, kemudian kita jawab sejujurnya apa adanya. Tetapi ya dari jawaban kita itu kan beda ya, kalau orang yang berbohong itu kadang suka terbata-bata atau apa gitu ya. Tapi ya kita harus memastikan bahwa kita itu benar-benar mampu. Lalu kalau misalnya kita masih single gitu, teman-teman masih single, memastikan bahwa kita tuh akan kembali ke Indonesia gitu. Lalu tadi kalau misalnya ketika saya wawancara S3 itu saya mengatakan kalau saya sudah menikah gitu. Nah, ketika sudah menikah pastinya ditanya sudah punya anak, lalu bagaimana istrinya. Nah, kalau misalnya teman-teman berencana untuk membawanya, ya silahkan sampaikan bahwa kita akan berusaha untuk membawa anak istri atau misalnya anak dan suami kita ke luar negeri. Nah, ketika kita memiliki sistem seperti itu, pasti tanya lagi, lalu emang
keluarganya itu pekerjaannya itu apa. Kalau misalnya dia statusnya sebagai PNS atau misalnya bekerja di yang sudah sangat terikat gitu kan, mungkin akan sangat sulit gitu kan. Jadi apa yang disampaikan itu ya belum tentu juga gitu, karena kan psikolog juga paham gitu. Tetapi misalnya kalau misalnya ternyata istrinya atau suaminya misalnya dia freelance atau misalnya bekerjanya bisa remote, itu bisa saja gitu ya. Nah, jadi ya kita harus benar-benar memastikan. Lalu kalau misalnya kita mau membawa keluarga kan itu berkaitan dengan finance ya, keuangan kita gitu ya. Apakah kita mampu gitu kan? Karena kan ketika membawa keluarga kan kita harus punya sekian sekian ratus juta gitu kan untuk yang menjadikan deposit di rekening kita. Nah, itu kita benar-benar harus memastikan hal seperti itu gitu. Nah, apa namanya ya, psikolog itu dia ingin memastikan hal seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya gimana cara jawabnya. Maksudnya karena yang saya sampaikan juga belum tentu benar, belum tentu salah. Karena kan ada 3 orang dan mereka tiga-tiganya memiliki pertimbangan masing-masing. Tapi intinya yang ditanyakan oleh psikolog itu seperti itu, gitu. Nah, silakan teman-teman menyimpulkan sendiri dan mempersiapkan sendiri jawabannya apabila ditanya hal-hal yang seperti itu. Oke, itu saja mungkin ya pertanyaan tentang dari psikolog. Silakan teman-teman kita diskusi di kolom komentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan di drop saja di kolom komentar, nanti saya coba untuk menjawabnya. Dan kalau misalnya ada saran atau misalnya topik apa yang perlu dibahas lagi seputar wawancara, saya akan coba membahas lagi dan membuat di kolom komentar ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube ini ya, dan kalau udah nonton subscribe lalu like. Kalau misalnya bermanfaat ya share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Dan juga follow Instagram saya @aseprudic gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.